Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya Samsina Oktaviana dan kedua rekan saya, Elsa Yuda Putri dan Puana Putri Maharani. Di video kali ini, kami akan membahas materi seputar job analysis, mulai dari pengertian, tujuan, fungsi, serta pentingnya job analysis bagi perusahaan. Selamat menonton! Yang pertama itu ada pengertian job analysis secara umum. Job analysis adalah sebuah proses untuk mengidentifikasikan dan menentukan secara rinci tugas dan persyaratan pekerjaan tertentu, serta kepentingan yang berkaitan dengan tugas-tugas pada jabatan atau pekerjaan tertentu. Selanjutnya, ada pengertian job analysis menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 49 Tahun 2004 tentang ketentuan struktur dan skala upah adalah proses metode secara sistematis untuk memperoleh data jabatan, mengolahnya menjadi informasi jabatan yang dipergunakan untuk berbagai kepentingan program kelembagaan, ketatalaksanaan, dan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya ada fungsi dari job analysis, yaitu mengumpulkan data yang akurat dari suatu jabatan tertentu. Yang kedua, mempermudah proses penilaian prestasi kerja secara periodik. Yang ketiga, untuk penyesuaian dengan standar dan kebutuhan dunia industri. Yang keempat, untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan yang diambil di bidang persoalan. Tujuan job analysis. Yang pertama, untuk rekrutmen dan seleksi. Job analysis menunjukkan kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan teknis, fisik, emosional, dan kemampuan pribadi seseorang untuk dapat melakukan suatu pekerjaan dan mengisi jabatan yang dibutuhkan. Tujuannya adalah agar perusahaan mendapatkan orang yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut. 2. Menilai kinerja karyawan. Dengan job analysis, pihak manajemen dapat memeriksa apakah sasaran dan tujuan pekerjaan yang diberikan kepada karyawan sudah tercapai atau belum. Hal ini dikarenakan job analysis juga dapat membantu untuk menentukan standar kerja, kriteria evaluasi, dan hasil kerja individu karyawan. 3. Pelatihan dan pengembangan. Dengan job analysis, pihak manajemen dapat menentukan isi pelatihan, peralatan, dan perlengkapan yang akan digunakan, serta metode apa yang akan digunakan untuk pelatihan tersebut. 4. Manajemen kompensasi. Job analysis membantu pihak manajemen untuk menentukan kompensasi yang akan diberikan kepada karyawan. Biasanya, kompensasi tersebut tergantung pada jabatan, tugas, dan tanggung jawab yang diberikan kepada karyawan. Informasi yang dapat diperoleh dari job analysis adalah 1. Kegiatan kerja, 2. Perilaku individu, 3. Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan karyawan untuk melakukan pekerjaannya, 4. Standar kinerja, 5. Konteks pekerjaan, dan 6. Persyaratan individu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Mengapa job analysis penting untuk dilakukan? Yang pertama, untuk menjamin akan arus kerja. Nah, dalam sebuah arus kerja, ada keterkaitan antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lainnya. Jika salah satu dari pekerjaan tersebut kurang memahami mengenai pekerjaan yang mereka lakukan, tentu saja kegiatan perusahaan akan terhenti dan kurang efektif. Lalu yang kedua adalah untuk terhindar dari tumpang tindih dan juga konflik. Meskipun dalam bidang yang berbeda, terkadang ada karyawan yang melakukan pekerjaan yang sama sehingga tanggung jawab yang mereka lakukan akan berkurang. Lalu yang ketiga, sebagai penentu kualitas sumber daya manusia. Sebuah sumber daya manusia menjadi penentu bagaimana perusahaan tersebut akan bergerak. Kesadaran akan kualitas sumber daya manusia akan memberikan persaingan terhadap bagaimana sebuah perusahaan tersebut akan dijalankan. Sehingga peran job analisis ini sangat penting bagi sebuah perusahaan. Lalu yang keempat, menjadi sarana tumbuh kembangnya sebuah perusahaan. Ketika sebuah perusahaan memiliki sumber daya manusia yang terampil, maka perusahaan tersebut akan lebih cepat untuk berkembang. Nah, dengan melakukan job analisis ini pula akan menjadikan sebuah jembatan perusahaan ini untuk menjadi lebih sukses ke depannya. Metode pengumpulan job analisis itu dapat dilakukan dengan 6 cara. Yang pertama yaitu dengan cara interview, yang kedua observasi, yang ketiga kuesioner, yang keempat log harian pekerja, yang kelima teknik analisis pekerjaan kuantitatif, dan yang terakhir yang keenam adalah dengan cara kuesioner analisis posisi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya